Kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini berawal saat petugas hendak menyita barang milik para pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar dan badan jalan. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Namun, imbauan itu tidak digubris. Penertiban dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat aktivitas jual beli di trotoar. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait penataan pedagang di kawasan tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan kompleks asrama Sekolah Polisi Negara di Kota Padang. Sebuah rumah dan seorang petani terseret banjir bandang di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menyepakati 12 poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi News Pagi hari ini dari kebakaran hebat yang terjadi di Kompleks Asrama Sekolah Polisi Negara Padang Besi. Ya, di 9 petak bangunan ini hangus terbakar. Kebakaran hebat menghanguskan kompleks asrama Sekolah Polisi Negara di Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Sembilan petak rumah di Blok E hangus terbakar dalam waktu singkat. Kebakaran diduga cepat merembet karena sebagian besar bangunan berbahan kayu dan sudah berusia puluhan tahun. 7 unit mobil damkar dari Pemkot Padang diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi bangunan yang rapuh dan mudah terbakar. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kita menurunkan 7 armada dengan sekitar 75 personil. Proses pemadaman Pak, berapa lama Pak? Proses pemadaman ada sekitar lebih kurang 1 jam. Dari ada yang melihat bulan asap di salah satu asrama dan kemudian api menyala, langsung kemudian sama langsung menghubungi damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 13 rumah warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di pom bensin mini badan usaha milik desa. Habis Astagfirullah. 13 rumah warga terbakar di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Api juga membakar sebuah kendaraan roda 4 serta bangunan sarang walet. Warga berjibaku memadamkan api menggunakan mesin pompa air dan sebuah alat berat. Sementara petugas pemadam kebakaran harus menempuh perjalanan jauh dan menyeberangi sungai menggunakan feri agar bisa sampai ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Api pertama kali muncul dari pom bensin mini badan usaha milik desa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Bahwa jumlah rumah yang terbakar itu berjumlah sekitar 13 buah rumah, 1 unit kendaraan mobil, dan 1 buah gedung walet. Kalau untuk penyebab kebakaran, sementara info yang kami dapat itu disebabkan karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adisata Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 1 unit rumah hanyut terbawa derasnya air dan seorang petani dinyatakan hilang. Sementara puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang, Kampung Pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Derasnya air menghanyutkan 1 unit rumah warga dan seorang petani bernama Endang, 80 tahun. Diduga korban terseret banjir yang menerjang perkebunan saat beristirahat di gubuk. Proses pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 2 km. Hingga Minggu sore korban belum ditemukan. Sementara akibat banjir, 21 rumah warga terendam. Saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan yang hutan banyak ditanami oleh tanaman-tanaman sayur yang kasih pupuk, jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir. Selain diterjang banjir bandang, longsor juga terjadi di 9 desa di Kecamatan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Presiden Prabowo menerima kunjungan dari Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Kedatangan Li Qiang disambut dengan upacara penyambutan tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa, dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang, dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Cina Li Qiang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis di berbagai sektor.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menyepakati 12 poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Cina sepakat memperkuat kerjasama antara kedua negara. Adapun kerjasama itu meliputi berbagai sektor mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Dengan rincian 4 nota kesepahaman dan 8 rencana kerjasama. Kesepakatan kerjasama strategis kedua negara diharapkan dapat menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi, kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat. Hubungan dagang, investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Dari Jakarta, Chamar Haenda, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Gedung DPR Jakarta. Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu sore dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup untuk membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Cina di berbagai bidang strategis, termasuk membahas upaya negara membantu pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Pertemuan tadi kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen, dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan
adanya two state. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme. Ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario, dua naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Tak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kalau yang ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pawai akbar Persib juara Liga 1 berlangsung meriah, diikuti para pemain, pelatih, ofisial, dan ribuan bobotoh di Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan bobotoh tumpah di Kota Bandung. Mereka menyambut pawai Persib yang berhasil juara back-to-back Liga 1 musim 2023-2024 dan musim 2024-2025. Tak hanya orang tua dan remaja, penyambutan ini dilakukan juga oleh anak-anak. Mereka sangat antusias menyambut tim kebanggaannya Persib Bandung. Ribuan bobotoh ini sudah memadati Kota Bandung sejak pagi hari, terutama di Balai Kota Bandung dan Gedung Sate. Kedua tempat ini dijadikan tempat keberangkatan dan finish saat Persib Bandung melakukan pawai juara back-to-back. Keberangkatan pawai Persib juara ini dimulai dari Balai Kota Bandung. Saat keluar Balai Kota Bandung, para bobotoh sudah menyambut skuad Persib Bandung. Teriakan dilantangkan untuk menyambut tim dan pemain kesayangannya. Pemain dan ofisial Persib Bandung membawa trofi juara Liga 1 2024-2025 diarak menggunakan 4 mobil. Para bobotoh meneriakan nama-nama pemain dan menyanyikan lagu Persib juara. Jalan yang dilintasi pawai yaitu Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana menuju Jalan Riau, Jalan Dago, Jalan Diponegoro,
dan Jalan Cilamaya. Mereka lalu finish di Gedung Sate, lokasi panggung utama dan penyambutan. Iring-iringan pawai Persib Bandung sudah tiba di Gedung Sate pada Minggu siang. Kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pun langsung dipenuhi bobotoh. Kemudian Persib Bandung menunjukkan piala juara kepada bobotoh dan merayakannya di pelataran Gedung Sate. Kegiatan bobotoh hajat Persib Bandung kemudian ditutup di Tegalega hingga pukul 6 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Anda kembali di iNews Pagi. Satu unit gudang peralatan pesta yang sekaligus dijadikan sebagai rumah tempat tinggal ludes terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga di sebelahnya. Kebakaran hebat melanda satu unit gudang penyimpanan peralatan pesta yang juga dijadikan sebagai rumah tempat tinggal di Jalan Bilal, Gang Arimbi, Kelurahan Pulau Brayan 1, Kota Medan, Minggu siang. Api juga melalap habis 3 unit sepeda motor yang ada di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjinakkan api lantaran akses menuju lokasi sangat sempit hingga api dengan cepat merembet ke rumah warga di sebelah gudang. Pemilik rumah yang baru tiba di lokasi kejadian ini pun langsung menangis histeris dan berulang kali jatuh pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalau wasir, jadi untuk KDH ada 3 KDH ini bang. Namun 1 KDH bisa dikatakan semacam gudang bang. Mengingat kita tengok di dalamnya semua peralatan tempat penyimpanan peralatan pesta itu bang. Ada korban jiwa nggak bang? Korban jiwa negatif ada kita. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun pihak kepolisian dari Polrestabes masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa dikeroyok di kantin kampus salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Pengeroyokan diduga dipicu persoalan sepele, yakni klaim tempat duduk. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral berdurasi 1 menit 4 detik di mana korban bersama pelaku lainnya duduk di kantin perguruan tinggi swasta di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian di jam istirahat ini memperlihatkan korban, Akmal, 26 tahun, sedang duduk terlibat cekcok dengan pelaku utama yang baru saja tiba. Akibat kejadian, korban yang alami luka lebam di wajah didampingi rekannya untuk melapor ke Mako Polrestabes Makassar. Rekaman kamera pengawas dan visum akibat luka lebam menjadi bukti korban membuat laporan resmi kepolisian. Hanya memang setelah terjadi keselamatan itu, dari pelaku melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban, sehingga korban mengalami luka memar pada bagian mata. Kemudian sudah dilakukan visum, kemarin langsung dilakukan visum, kemudian selanjutnya diproses untuk proses penyidikan. Sementara itu diduga pengeroyokan dipicu kesalahpahaman mengenai tempat duduk saat keduanya berada di kantin kampus. Berawal dari kesalahpahaman, di mana saya menegur pelaku karena dia menegur saya pada saat duduk di yang dia klaim bahwa itu adalah milik organisasinya. Hingga kini kepolisian masih terus melakukan pendalaman mengenai kasus pengeroyokan ini. Petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual.
Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedara. Ada berapa yang diamankan? Sejauh ini masih satu. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri. Pemirsa, sebelumnya polisi menangkap 6 orang dalam grup fantasi sedarah yang membuat masyarakat resah. Ke-6 orang tersebut berperan sebagai admin dan member aktif grup tersebut. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, diantaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup fantasi sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya, upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam rutan digagalkan tim keamanan rutan kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Modusnya, pelaku memasukkan 5 paket kecil sabu ke dalam kemasan sabun cuci muka. Rekaman CCTV ini menjadi bukti saat seorang pengunjung rutan berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo. Namun karena mencurigakan, petugas langsung membawanya ke ruang khusus untuk digeledah. Hasilnya, petugas menemukan 1 kemasan sabun muka yang lubangnya telah dirusak. Dan saat dipotong, di dalamnya terdapat 5 paket sabu siap edar. 2 ya? Ada 2 ya? Ya? Oh, ada 3. Meski pelaku mengaku tidak mengetahui isi barang bawaan tersebut karena merupakan titipan, namun petugas tetap melakukan pengembangan kasus dengan menyerahkan pelaku ke Polsek Waru, Sidoarjo. Tim keamanan kami menggeledah barang-barang tersebut. Di situ ada sabun muka, dan sabun muka itu dicurigai ada barang terlarang. Kami buka, ternyata diduga ada narkobanya di situ. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku diamankan di Mapolsek Waru, Sidoarjo dan tengah memeriksa warga binaan rutan yang akan menerima paket sabu tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan atas kejanggalan proses penangkapan dan penetapan tersangka kepemilikan narkoba seberat 10 gram digelar di Medan, Sumatera Utara. Selain mengajukan pra-peradilan, Suhandri Umar, kuasa hukum Rahmadi, juga melaporkan oknum anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut ke Propam terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Karena banyaknya kejanggalan dalam proses penangkapan dan temuan barang bukti narkoba,
Gugatan pra-peradilan atas sah atau tidaknya penetapan Rahmadi sebagai tersangka diajukan di Pengadilan Negeri Medan. Hukum itu adalah suatu hal yang tidak wajar, seperti yang diajukan oleh ahli kami pada persidangan yang lalu, yaitu Profesor Dr. Zamin Ginting, yang menyatakan bahwa ketika terjadi 2 kali penetapan tersangka atau penetapan tersangka di dalam SPDP tanpa 2 alat bukti yang sah, itu menyatakan bahwa batal demi hukum penetapan tersangka daripada klien kami, seperti itu. Tim pembela ulama dan aktivis menanggapi keputusan Bareskrim soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda.
Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ribuan jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Madinah ke Mekah pada pemberangkatan terakhir. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ais Pagi.